الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يؤمن لمسلم غشا ولا ضرا. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat kita dikumpulkan di dalam daripada koridor, yaitu koridor bahwasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu keistimewaan pada saat kita menjadi umat Nabi yang paling mulia. Sebab Nabi yang paling mulia adalah yang paling mulia dari setiap Nabi, maka umatnya pun termasuk daripada umat paling mulia. Umur kita memang pendek, tidak seperti umat terdahulu yang umurnya sampai ratusan ribuan tahun. Tetapi kemuliaan kita lebih mulia dari mereka, sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diberikan keistimewaan yang lain, diberikan dari kemuliaan bulan Ramadan, diberikan dari kemuliaan kita ini mendapati beriman kepada setiap nabi. Setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya kita beriman kepada mereka. Itu adalah keistimewaan, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sini berkumpul di majelis umat Muhammad. Nama majelisnya adalah Majelis Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Yang di majelis tersebut berarti yang kita bahas Nabi Muhammad. Yang di majelis tersebut kita mencari bagaimana akhlak ilmunya Nabi Muhammad, bagaimana ilmu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat, kepada anak turunan beliau, kepada cucu-cucu beliau, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Sesungguhnya setiap orang kalau yang namanya meninggal menyisakan daripada harta karun, baik itu warisan ataupun harta. Tetapi para anbiya dikatakan mereka tidak meninggalkan daripada perak ataupun emas. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarith dinar wala dirham walakin nuwarithul ilm. Kata Nabi Muhammad, kami para nabi tidak mewariskan daripada harta dunia, baik itu emas atau perak. Yang kami wariskan adalah ilmu. Yang kami sisakan untuk anak keturunan kami, umat-umat kami adalah ilmu yang tersebar di antara mereka. Yang ilmu tersebut gak bisa kita dapetin di handphone, ilmu tersebut gak bisa kita dapetin di pinggir jalan. Ilmu tersebut harus dicari dari orang yang tepat, dari guru yang tepat, dari guru yang jelas, yang sanadnya bersambung, dari ustadz ke kiai sampai habib sampai cucu Rasulullah, dari habib ke habib, yang sanad mereka jelas nyambung kepada Rasulullah. Itulah ilmu yang bisa kita ambil, ilmu yang menambahkan kepada kita manfaat di dunia dan juga di akhirat. Itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Maka dari itu kita nikmat di sini punya majelis, punya guru, punya habaib. Alhamdulillah tadi kita dengar dari guru-guru kita. Habib Ahmad tadi juga, Habib Ahmad Al-Kaf udah banyak ngomong menjelaskan kepada kita bagaimana tentang daripada kita berkumpul di sini. Tujuan kita di sini semuanya adalah untuk mengambil petikan ilmu, mengambil daripada siratan atau kajian yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya ninggalin ilmu. Kata Nabi Muhammad bahwasanya yang aku tinggalkan kepada kalian adalah ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan juga itrati ahli bait. Yaitu yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah keluargaku dari cucu-cucuku. Kedua tersebut tidak bisa dipisahkan, kata Nabi Muhammad. Seandainya salah satu dari kita memegang di akhir zaman dua daripada tersebut, yaitu Al-Quran dan juga cucu baginda Nabi Muhammad, maka kita tidak akan sesat, tidak akan tersesat. Walaupun dunia tersesat seperti apapun, walaupun dunia jalan kemanapun itu, jalan ke dalam kegelapan, tetapi selama umat muslimin, kaum muslimin memegang dari dua hal, yaitu Al-Quran dan juga Ahlul Bait, maka mereka tidak akan celaka. Sebab dua hal tersebut tidak akan saling berpalingan. Dua-duanya saling membantu kita untuk maju masuk ke dalam jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu
Dari sini kita belajar, ambil ilmu. Apa yang guru kita ngomong kita ambil. Kita kalau perlu kita catat, kita tulis. Sebab itulah ilmu tersebutlah yang bakal datangin manfaat buat kita semuanya. Maulid tadi difahamin. Baca maulid, baca sholawat. Apa makna dari kalimat maulid? Makna dari kalimat sholawat itu Rasulullah mengatakan bahwasanya sholawat kepada Rasulullah, satu kali sholawat maka Allah Ta'ala akan membalas dari sisi Allah dengan pahala yang luas. Kita sholawat satu kali, Allah sholawat 10 kali. Kita sholawat 10 kali, dibalas 100 kali. Semakin banyak sholawat, semakin banyak berzikir kepada Allah, menyebut Nabi Muhammad, maka dibalas berkali-kali lipat. Bahkan malaikat itu, mereka itu berputar mencari-cari mana orang-orang yang berkumpul, mana orang-orang yang berzikir, bersolawat, dicari sama malaikat. Buat apa? Untuk bukan disombongkan, untuk disodorkan kepada Allah. Diberitahukan bahwasanya ini hamba-hamba Engkau, wahai Allah, telah berkumpul menyebut-nyebut Engkau. Mereka berkumpul untuk meminta kepada Engkau pengampunan. Mereka berkumpul untuk meminta kepada Engkau pertolongan. Maka Allah mengatakan, untuk apa mereka melakukan itu? Dikatakan mereka ingin masuk surga dan jauh dari neraka. Maka kata Allah, hanya itu yang mereka inginkan, ingin diampunkan dosanya, ingin masuk ke surga. Maka fashhadu ya malaikati anni qad ghafirtu lahum. Maka saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, yaitu orang-orang yang berkumpul karena aku. Yang di perkumpulan tersebut yang disebut adalah Allah, yang disebut adalah Nabi Muhammad. Maka aku mengampuni mereka sebab mereka berzikir kepada aku. Lalu malaikat mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhan alam semesta, sesungguhnya di dalam majelis tersebut ada satu orang yang datang bukan untuk berzikir, datang bukan untuk nyari ilmu, tetapi dia datang karena ada hajat, karena ada suatu perkara. Baik itu ada yang numpang lewat, atau jualan, ataupun berkumpul tapi niatnya bukan ngaji. Maka dikatakan oleh Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisun. Sesungguhnya dia pun telah aku ampuni, sebab tidaklah suatu kaum duduk bersama suatu kaum kecuali tertular daripada apa? Daripada yang didapati dari kaum tersebut. Kita ngumpul sama orang soleh jadi soleh, ngumpul sama orang baik jadi baik, ngumpul sama orang-orang yang diampuni oleh Allah, insya Allah kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita ngumpulnya sama orang yang jelek, sifatnya jelek, akhlaknya jelek, ngumpulnya sama orang-orang yang orang-orang tersebut nggak tahu dia itu nutup auratnya kemana, nggak tahu, pakai celananya sempit, auratnya kelihatan, maka kita juga bakal dihukum oleh Allah. Bukan hanya dia yang diadab oleh Allah karena buka-bukaan aurat, bukan hanya dia yang diadab oleh Allah gara-gara berghibah, kita yang ada di sampingnya juga dihukum. Kenapa kita nggak nasehatin? Bukankah sifatnya orang mukmin, sifatnya orang muslim, yaitu sesama saudara saling menasehati. Sesama saudara seakan-akan kita kayak satu bangunan. Baik saudara, nggak mesti saudara satu ibu satu bapak, saudara satu iman satu Islam, kayak satu bangunan. Kalau satu tiang jatuh roboh, maka yang lain bakal roboh, bakal hancur. Maka dari itu saudara seiman kita itu seperti diri kita sendiri. Sayangilah saudara kita. Kita melihat saudara kita dalam kejelekan, kita nasehatin. Sebab bukan hanya dia yang terjerumus, kita bakal dituntut oleh Allah. Kok bisa kita ridho sahabat kita jatuh ke dalam lubang? Kok bisa kita lihat, kita ridho sahabat kita dalam keadaan maksiat? Kok bisa begitu kita ridho sama mereka? Kita ini kan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang hadir di majelis taklim. Kita belajar akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad itu, salah satu akhlak beliau adalah dilihatnya udah senang. Orang kalau melihat Nabi Muhammad udah senang, gak usah capek-capek. Nabi Muhammad nasihat, mereka melihat Nabi Muhammad sudah ternasehati. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan cucu-cucunya Nabi setelah Nabi Muhammad yang hanya kalau kelihatan itu udah ternasehati. Mereka sudah kagum dengan akhlak mereka. Dulu di zaman daripada setelah meninggalnya Nabi Muhammad, yaitu di zamannya salah satu cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang dalam perjalanan datang ke kota Mekah, ingin
bertawaf sebagaimana muslimin bertawaf di dalam Ka'bah. Lalu sebelum beliau tawaf, itu ada suatu raja yang memegang khalifah di zaman tersebut daripada Banu Amawiyyah. Yang orang tersebut ingin tawaf, ingin mendekat ke Hajar Aswad, tetapi sangat sulit. Namanya Hajar Aswad, orang penuh di situ. Orang semua ingin berebut bercium, yang tawaf, yang jalan, sampai sulit untuk menciumnya. Padahal beliau khalifah. Beliau seorang khalifah tetapi sulit untuk mendekat ke Hajar Aswad. Sampai-sampai kanan kirinya ada polisi, ada askar, ada orang-orang yang menjaga, tetap aja sangat sulit. Maka dia pun dengan letih terduduk, dia di pinggir beristirahat, nggak jauh dari Ka'bah sambil melihat di Ka'bah. Lalu nggak lama ini orang melihat orang-orang yang tawaf. Tiba-tiba dalam beberapa waktu itu orang yang tawaf terhenti seketika. Terhenti, nggak ada yang tawaf. Padahal orang kalau tawaf itu khusyuk melihat ke depan. Tetapi ini seakan-akan orang yang tawaf terhenti seketika, nggak bisa bergerak. Gara-gara apa? Gara-gara melihat cucunya Nabi Muhammad yang bernama Ali Zainal Abidin. Beliau datang, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dengan menundukkan kepala, dengan ketawaduan beliau datang mendekati Ka'bah. Sampai mereka pun, orang-orang yang tawaf, merasa diri mereka itu seperti terhipnotis sampai nggak bisa gerak. Padahal Ali Zainal Abidin walau ngomong, walau teriak, walau ngomong misi mau lewat, cuma beliau hanya dengan ketawaduan beliau, dengan zikir, dengan wajah yang penuh khusyuk, ketakutan sama Allah, datang jalan ke Ka'bah. Orang-orang pun ketakutan, nggak ada yang berani jalan, nggak berani jalan, dan membiarkan Ali Zainal Abidin melintang dengan mudah sampai Hajar Aswad. Lalu mencium, lalu pergi lagi dan ikut tawaf. Dan orang-orang ikut tawaf di belakang dia. Nggak ada yang berani ngelewatin beliau tawaf di depannya, nggak berani, saking takut sama harga diri dan juga haibah daripada cucu Nabi Muhammad. Maka ini raja yang tadi khalifah terkaget melihat hal tersebut. Lalu mengatakan kepada orang-orang yang di bawahnya itu, siapa pemuda tersebut yang berani dengan mudahnya melewati orang-orang yang sedang tawaf sampai nyium Ka'bah, lalu tawaf dan orang-orang ngikutin dia. Siapa itu katanya? Padahal nih orang khalifah tahu bahwa saya cucu Nabi Muhammad. Cuma dia nggak mau nggak mau harga dirinya turun. Ngomong tadi saya didorong sama orang, nggak bisa maju, saya khalifah pemimpin. Tetapi ini orang dengan tawadu, dengan nunduk, bisa dengan mudahnya mencium Hajar Aswad dan orang-orang ketakutan sampai tawaf di belakangnya. Lalu dikatakan oleh Frazdak, inilah cucu Nabi Muhammad dengan abyad syair yang panjang, yang tawil, mengatakan hadzal ladzi ya'rifuhu, yang mengatakan intinya tentang bahwasanya beliau ini adalah yang diketahui, semua orang di dunia mengetahui siapa beliau, baik benda mati ataupun hewan hidup, semuanya kenal atas cucu Nabi Muhammad yang ini. Terus inti Frazdak, terus engkau wahai khalifah yang ngaku-ngaku khalifah dunia, cuma pura-pura nggak kenal sama cucu Nabi Muhammad yang ini, mana dirimu, mana harga dirimu sebagai khalifah? Maka Frazdak pun ini yang tukang syair dipenjara gara-gara orang tersebut seakan-akan ngajak perang yang namanya khalifah. Maka setelah itu kabar tersampai ke kuping Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin pun mengeluarkan daripada uangnya dan memberikan uang tersebut kepada Frazdak dan juga untuk mengeluarkan beliau dari penjara. Itu adalah salah satu cerita dari cucu Nabi Muhammad. Lalu gak begitu saja, Frazdak mengembalikan uang tersebut, mengatakan bahwasanya aku memuji engkau bukan gara-gara aku ingin uang. Kalau aku ingin uang, yang aku puji bukan engkau, tetapi raja tersebut, khalifah tersebut. Aku memuji engkau gara-gara memang aku cinta, aku ingin diridhoi oleh Allah dan Rasulullah, yang aku puji ikhlas dari hati, bukan karena uang ini. Maka dikembalikan uang. Tetapi gara-gara cucunya Rasulullah belajar akhlak dari ayahnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka dia pun enggak menerima uang tersebut, mengatakan yang keluar dari kami Ahlul Bait enggak masuk lagi ke rumah kami. Duit yang udah kita keluarin, uang enggak kita tarik lagi, itu buat engkau. Engkau nggak mau, ya udah urusan engkau mau sumbangin, engkau mau sedekah, cuma udah nggak bisa masuk ke rumah kami, nggak bisa masuk ke kantong kami lagi, kata Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Itu adalah salah satu contoh daripada tawadhu, daripada keikhlasan cucu Nabi Muhammad, daripada bagaimana haibah beliau, dakwah beliau bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan ceramah, cuma dengan lewat orang tersentuh, cuma dengan melihatnya orang ketakutan.
Dengan melihatnya orang mengingat Allah. Hanya dengan ibadahnya saja di rumahnya, dia ibadah kerjaannya dinamakan Zainul Abidin, yang paling bagus beribadah. Ibadah di rumah dengan bagus, itu satu kota semuanya terselamatkan gara-gara ibadah beliau. Maka dari itu Ahlul Bait seperti itu, keluarga Nabi Muhammad sampai cucu-cucu mereka yang kalau dilihat mengingatkan kepada Allah. Gak usah jauh-jauh, hatta yang terakhir-terakhir, yang di zaman-zaman sebelum kita, berapa banyak wali-wali yang masuk ke Indonesia di sini. Mereka masuk ke Indonesia menjadi Islam gara-gara dakwahnya hanya dengan melihat. Daripada akhlak Wali Songo ataupun akhlak para habaib yang datang di akhir 100 tahun terakhir, melihat akhlak mereka, mereka langsung masuk Islam. Sampai dikatakan, yaitu di zaman masih zaman Belanda kurang lebih, itu ada kekacauan antara kaum muslimin satu sama lainnya. Sama kaum muslimin ada sedikit perselisihan di antara kaum muslimin, sampai tersebar ke kuping daripada orang-orang non muslim, daripada orang Belanda di zaman tersebut, daripada komunis. Lalu mereka mengatakan bahwasanya orang muslimin sedang ada perang, sedang ada kontroversi antara kaum muslimin, grup yang ini sama grup yang ini. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan itu ada satu daripada pemimpin Belanda tersebut di sekitar Jawa Timur melihat satu orang soleh, penuh nur wajahnya, dengan penuh senyum yang indah. Lalu hanya dengan melihatnya, itu bos tadi, bos dari Belanda itu, daripada kolonel itu mengatakan kepada bawahannya, tadi engkau mengatakan bahwasanya kaum muslimin lagi perang, lagi pecah belah. Betul? Iya betul. Bentar katanya, aku nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Tetapi orang ini yang tadi lewat, itu adalah orang yang betul. Mau dari kaum mana, cuma itu adalah orang yang betul. Kenapa? Ini baru datang dari Belanda nih orang. Kolonelnya baru dikirim dari Belanda. Aku melihat wajahnya, hatiku langsung tenang. Siapa yang dilihat? Yang dilihat adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihbor yang ada kuburannya di Surabaya. Bondowoso yang kuburannya di Surabaya, yang mukanya indah, penuh dengan nur. Hanya dengan melihatnya, kata kolonel tersebut, aku tahu bahwasanya jalan yang dijalani oleh orang ini, oleh Habib ini adalah jalan yang betul. Yang lain nggak tahu, aku nggak pernah lihat yang A ataupun yang B. Cuma orang ini betul. Cuma ngelihat dari jauh senyuman dan juga akhlak beliau, sudah mengetahui bahwasanya itulah jalan yang betul, itulah daripada maslak Abah Alwi. Maka dari itu kita nikmat Indonesia punya habaib, punya ulama yang mereka mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u yashharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi. Yang orang-orang ulama tersebut kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Di muka mereka yang terlihat tanda-tanda kebesaran mengingatkan kita kepada Allah. Hanya melihatnya kita tobat. Itu di kota Terim dulu ada Habib Ali bin Syahab. Cucu beliau yang terakhir Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Itu kalau orang lihat, kita lihat orangnya tua, muda, orangnya tua, kurus, kecil, nggak banyak ngomong. Cuma kalau datang ke rumahnya berziarah, pengen ziarah, cium tangan, itu orang udah nangis. Nggak ngomong, nggak banyak ngomong beliau. Beliau duduk dengan keadaan beliau meninggal kurang lebih 5 tahun, 4 tahun yang lalu. Cuma hanya dengan duduk kita melihatnya itu sudah nangis, ingat Allah. Cium tangan yang kita ingat Allah. Padahal nggak banyak ngomong. Beliau dengan ketawaduan, dengan tua beliau, anak kecil pun diajak ngobrol sama beliau. Ngobrolnya yang diomongin itu aja. Ente datang minggu ini, minggu depan yang dibahas itu doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Sampai kita malu. Beliau yang nanyain kabar kita. Gimana kabar ente? Apakah ente baik? Apa keadaan hatimu? Cuma ngasih nasihat satu. Selalu ulang-ulang nasihatnya itu adalah husnudzan billah khaslatan laisa fawqahuma khair laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah wa khaslatan laisa fawqahuma syarrun min su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Sesungguhnya ada 2 perihal, kata beliau, diulang-ulang selalu. Yang 2 perihal tersebut adalah tidak ada yang lebih baik dari 2 jalan tersebut. Yang pertama husnudzan kepada Allah, yaitu kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua adalah tidak
tidak ada jalan yang lebih buruk dari dua jalan ini, yaitu adalah dengan su'udzon billah, dengan berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Itu aja yang diulang-ulang nasihatnya. Cuma setiap orang yang dengar seakan-akan hatinya selalu terketuk dengan perkataan beliau, dengan ketawaduan beliau, langsung nangis. Lihat beliau ngomong seperti itu langsung nangis. Siapapun yang datang selalu itu yang diulang-ulang sama beliau. Maka dari itu kita harus menjaga perasaan kita seperti ini untuk terus dijaga. Setiap kita melihat ulama, kapan terakhir kita melihat ulama kita ingat Allah? Kapan kita lihat guru kita ingat Allah? Kita nangis akan dosa-dosa kita. Ini kita lagi ngumpul ngelihat guru-guru di sini. Kapan kita pulang ke rumah kita bakal nangis? Ya Allah, berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak ketinggalan kita dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ketinggalan kita dari ajaran Nabi Muhammad. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita hadir di majelis umat Muhammad, cuma kok jalannya kita lain sama jalan Nabi Muhammad, akhlaknya kita lain. Kapan kita tangisin hal tersebut? Kok hari ini anak nggak melakukan sunnah Nabi Muhammad? Kita ngaku umat Nabi Muhammad, cuma sunnah Nabi Muhammad nggak kita jalanin. Sunnah nggak usah repot-repot sholat 1000 rakaat, sunnah yang mudah. Sebelum tidur sholat 3 rakaat witir, lalu bangun pagi, habis sholat subuh nanti siangan dikit sholat duha. Nggak usah banyak-banyak, 8, 12, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat. Kapan kita rutinin hal tersebut? Itu sunnah Nabi Muhammad. Kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi ninggalin sunnah. Kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi kita sholat tanpa siwak. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, cuma kita kalau jalan, kita selalu jalan dengan yang bukan muhrim. Kita jalan dengan memandang orang-orang yang auratnya terbuka. Kita berjalan di jalan yang salah. Apakah betul kita mengaku umat Nabi Muhammad cuma melakukan hal tersebut? Kapan kita kembali? Majelis seperti ini dibuat untuk kita kembali, untuk mengingat Allah dengan kita sholawat, dengan memandang wajah orang-orang soleh. Maka dari itu, karena udah kemalaman, gak usah panjang lebar. Kita minta maaf juga telat kemalaman datang ke sini. Minta maaf, gak enak juga di sini udah kemalaman panjang lebar. Dari guru-guru kita udah banyak yang kita dapatkan. Maka dari itu yang penting kita pulang, kita punya bekal yang bisa kita ajukan kepada Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita berbekal. Bekal yang paling bagus adalah dengan takwa, dengan mendekat kepada Allah, dengan menjauhi larangan Allah. Mendekat gimana? Semua yang kita lakukan yang buruk kita tobat. Mulai saat ini kita tobat. Kita pulang ke rumah dengan keadaan hati yang tenang, dengan keadaan bahwasanya anak telah hadir majelis ilmu. Anak udah gak mau hadir majelis yang jelek, yaitu tempat perkumpulan dengan orang-orang yang adanya ghibah mau anak tinggalin, gosipan mau anak tinggalin, ngomongin kejelekan orang mau anak tinggalin, ngumpul dengan orang-orang yang tidak betul, anak mau tinggalin hal tersebut. Maka dari itu adalah thamarah, itu buah kita untuk bubar dari majelis ini seperti itu. Nggak bisa ditinggalin. Niat dulu dari sekarang. Kita bubar, kita niat, punya tujuan, punya misi, yaitu menjadi orang yang paling diridhoi oleh Allah, orang yang paling diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita doakan semoga majelis ini bisa terus berjalan setiap minggunya, setiap bulannya. Ilmu yang kita dapatkan di majelis ini manfaat bisa kita amalkan. Guru-guru yang mengajar dipanjangkan umurnya. Guru-guru kita yang ada di sini, Habib Ahmad beserta anak-anak beliau, Habib Muhammad, Habib Ali, dan semua guru-guru yang hadir diberikan panjang umur, sehat dan juga afiat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan yang hadir di majelis ini, baik yang hadir secara jasad ataupun secara ruh, ataupun secara dengan kecintaan mereka. Maka kita doakan mereka semua semoga diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan keringanan di dalam amalan-amalan ibadah di dunia, dan dimasukkan surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina